Berarti lu tahun berapa sih pertama kali ke Jakarta? 94. 94. Itu di usia lu kira-kira di usia lu berapa itu kira-kira? Berapa ya? Dua 26-an. Wow, masih muda sih, 76, lagi genit-genitnya lah tuh ya. Tapi lu udah 425. lu pertama kali ke Jakarta kondisi belum berkeluarga itu ya? Belum. Bujangan lah tuh ya, nakalnya lah tuh ya. 24 ke ya di usia lagi mulai mencari jati diri sih ya. Gacor ya. Lu masuk Jakarta kerja apa lu pertama di Jakarta? Pertama di kontraktor. Alat proyek. Oh, kontraktor alat proyek, nyewain alat proyek dia. Penyewaan alat proyek. Lu bagian? Ya naik. Oh. Naik, belajar mobil, parkir mundur, jago. Terus les apa mobil. Lu nyetir tuh lu kursus yang bener gitu, maksudnya berbayar. Ya, bikin SIM. Itu bukannya lu pernah cerita lu pertama kali bawanya langsung truk? Enggak. Oh, mobil dulu nih biasa. Bawa mobil pickup gitu ya. Terus berapa lama tuh lu di situ? SIM 6 bulan langsung B1 bawa truk. Enggak, lama kerjanya di situ. Di kantor itu. 94. Apaan sih lu 94? Lu pertama kesini tahun 94. Oh, oke. Lu pertama kali kesini tahun 94, usia sekitar 25-26. Pertama kali kerja lu di... Oh enggak, itu paling ya sekitar 20-an sih, 23. Oh, 23 usia lu. Oke, kita klarifikasi guys. Ternyata pertama kali dia ke Jakarta itu sekitar tahun 94 ya, Pak. Tahun 94. Dan itu usianya sekitar 23. Jadi yang tadi pertama kita udah bahas itu ternyata biasa, lupa ingetan gitu. Terus lu udah tuir. Terus lu kerja di salah satu perusahaan yang menyewakan alat-alat kontraktor. Alat proyek. Contohnya apa sih alat proyek itu? Steger. Oh, Steger itu daerah mana, Pak? Pamulang. Lu kerja tuh di Pamulang ya kan? Kerja di Pamulang. Bosnya namanya Pak Madi. Masih ada yang apa kira-kira? Sudah meninggal. Iya, udah meninggal. Nah, bulannya udah meninggal. berapa lama Pak lu, Pak? Itu, Pak. Ikut di penyewaan alat proyek. Iya, di kantor itu lu berapa lama? Ya 5 tahun. 5 tahun? 6 tahun berubah. Guys, dia mah kacau. Hitungan detik langsung berubah. 6 tahun tuh ya? 6 tahun. Selama lu kerja di situ emang belum berkeluarga lu ya? 2009. Enggak selama kerja di situ. Sampai itu selesai 6 tahun di situ lu masih belum berkeluarga kan? Ya. Ya. Gua tuh 94 6 tahun di situ. Habis itu lu kerja di langsung pindah ke pribadi, mobil pribadi. Oh, lu bawa lu jadi driver pribadi. Ya. Bos nih jaga nganter ke sana ke sini bos. Ya. Itu orang mana? Dulu orang Batak. Oh. Kalau gue boleh tahu kenapa lu pindah? Padahal 6 tahun lama lu di situ. Di mana? Di tempat yang kantor kontraktor nyawain alat-alat. Ini apa namanya? Adiknya bos. Biasalah. Oh, ini ada kelas lah ya. Ketersinggungan lah ya. Saudaranya bos. Iya, ini apa ketersinggungan lah ya. Iya, saudara bos tuh main cewek. Oke. Jualin besi. Oh gitu. Lu tersangka lah. Enggak tersangka, ngindar aja. Oh. Padahal ini ikut-ikutan. Oh, baik. Nyari aman. Oh gitu. Oh, baik juga, tulus juga lu ya. Oke, lu pindah lah. Lu berhenti, lu jadi supir pribadi. Berapa lama lu jadi supir pribadi? Udah lama sampai sekarang. Oh ya enggak kan, lu ganti-ganti. Emang habis dari situ langsung sini? Udah. Enggak kan? Yang Batak tadi loh, yang Batak tadi. Batak itu 4 tahun atau 3 tahun. Oh, masih daerah Pamulang tuh ya? Iya, BSD. Oh, BSD. Oh.
Berapa sih? 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Itu bos kerja di mana sih? Bos di daerah Sudirman. Daerah Tahu. Sudirman. Apa? Kuningan tempatnya. 6 tambah 4, 10 tahun dulu ya di Jakarta. Terus dari situ Kenal enggak di itu material berapa tahun. material lo nyupirin, Ya supir. supir ngirim-ngirim barang. Oke. Ya. Kok malah ngedrop ya, apa bukan meningkat ya? Lo berhenti kenapa yang di supir pribadi orang Batak itu? Begitu aja nggak ada. Oh, secara kerjaan lu udah mulai bosan, secara penghasilan lu juga udah kayaknya kok ini nggak nambah-nambah gitu ya, gitu. Oke, akhirnya lu Ketemu apa main ke daerah Kuningan itu yang gedung Danamon bukan di apa Marriott. oke, lu main ke Kuningan nih di depan dapat pekerjaan. Kasih nomor kartu nama Bu Wani sampai sekarang. Oh, yang ngasih lu siapa? Teman Oh, temen lu supir juga. tongkrongan. Oh, nah itu kan pekerjaan lu ya, proses perjalanan pekerjaan lu. Oke, sebelum gue lanjut ke yang sekarang, tadi lu yang tadi abis dapet kartu nama sampai sekarang lu kerja udah berapa tahun? Sampai sekarang. Ya kan lu berarti kan tadi Kan 2004 akhir. kurang lebih Jadi 2021. 21 tahun. Wih, gila 21 tahun guys. Nah, ini ada nggak banyak yang gua nggak denger nih dari cerita lo. Padahal waktu itu lu pernah cerita lu supir truk. Udah sampai situ doang. Supir truknya kapan ini? Beternya itu di kontraktor. Oh, lu di kontraktor yang 6 tahun itu sampai dari mulai nyupir mobil kecil sampai lu nyupir truk. Ya. Oh, gitu. Di perusahaan itu lu sampai nyupir truk. Oke. Punya SMA itu cuman umurnya 6 bulan doang SMA-nya. Oh, lu langsung SIM A langsung B1 tuh. Gitu. Wih, gila. Potensi lu Bawa truk ke mana? Rumah sakit Persahabatan Ramangun. ngapain? Ya nganter itu nganter. disangkanya mobil jalan sendiri. Karena lu pendek. Pendek. Jadi ganjel. Orang pada bengong. Kok enggak bos lu bisa percayain lu untuk nyupir truk, gimana ceritanya? Ini kan udah tahu udah. Oh, udah sering lihat lu bawa lah ya. Bawa engkel kan udah ini. Oh, udah mahir lah ya. Oke, lu kerja lu sampai sekarang akhirnya lu ada di titik lu sampai saat ini kerja di tempat yang sama. Udah hitungan dia 21 tahun. Gila, lumayan lama lu 21 tahun tuh, bukan waktu yang sebentar ya, Pak ya. Nah, sekarang kapan lu mulai kapan lu menikah dan yang ya istilahnya tahun berapa lu menikah? Sorry belibet kalau ngomong sama dia. Tahun berapa lu menikah? Menikah itu 99. 99 lu nikah. 2000 punya anak. Tuh di posisi lu waktu kerja di Masih di kontraktor. kontraktor. Oh, masih di kontraktor ya, lu nikah tuh sama mamanya Holik ya. Lahirlah si satu yang anak pertama, Ririn. Terus selangnya berapa tahun Pak sama adik si Holik? 12 tahun. Ya, 12 tahun bisa aja dia bikin rencananya anjir. 12 tahun ngasih jarak dulu. Orang-orang kan maksimal 5 tahun ya. 12 tahun dia. Itu antara ngasih jarak atau kejebolan sih, Pak? Ya emang bikin terus jadinya. Usaha terus Belum ya? dikasih. Dikasihnya umur 12 tahun anak pertama. Jaraknya. Iya. Anak yang nomor pertama 12 tahun baru dapat adiknya gitu. Dikasih adiknya gitu ya. Kasih adiknya. Oh. Nah, kacau. Wah. Nah, ngantuk itu. Sorry intermezzo. Tadi ada kecelakaan. Jadi kalau total lu jatuhnya lu merantau kan? Iya kan? Tapi lu yang
yang membuat lu untuk bukan yang membuat sih, sorry sumpah deh, gua ngomong sama dia tuh ribet, harus nyampeinnya pelan-pelan, harus nyampeinnya tuh yang simpel biar dia ikut-ikutan kan, biar dia nangkep apa yang gue tanya, jadinya gue jadi begini juga nih, gitu, ngeblank juga. ikut-ikutan ribet. Iya. Pak, lu ketemu sama mamanya Holik di mana? Itu mah di kampung. Oh, di kampung. Oh, bukan di Jakarta. Bukan di kampung. Kan Lu- tetangga ibaratnya. Oh, lu Teman lainnya. sempet gak sih selama berkeluarga sama mamanya Holik tinggal di Jakarta, menetap berkeluarga? Lah itu si Ririn Produk TK. Jakarta. Ya kampung. Kalau si Kolik produk Jakarta malah. Oh, lu sempet tuh yang ngontrak rumah lumayan lama gitu di Jakarta sama Iya. mamanya Holik. Daerah mana? BSD lama. Wih, anjir dia ngontrak. Bintaro yang lama, Bintaro yang lama. Bintaro ya. Berapa lama, Pak? Dari TK sampai kelas 6 kan. Wih, lumayan lah, sekitar 7 tahun lah, Pak ya. Tahun 8 tahun. Oh, lu di Jakarta tuh. Iya, Tapi akhirnya Bintaro. ya biar gimana pun tetap kayaknya nyamanan di kampung gitu ya, Pak ya. Ya. Karena ya kadang ada yang kayak gitu sih. Nah, terus lu kurang lebih nih apain tangan gue, bingung gue sebenarnya ngomong sama dia, jadi ikut-ikutan. Bener, jadi dia kayak mikir apa yang gue mau ngomongin ya, takut salah dan takut dia nggak paham gitu. Paham jadi ngomong aja. Pak, lu 21 tahun di tempat yang sekarang kan? Heeh. Dia kan cukup panjang itu perjalanan, lu udah banyak macam-macam lah ya udah ditemuin ya. Iya. Mulai dari yang enak, yang nggak enak, yang sedih, yang bahagia, macam-macam lah ya Pak ya. Macam-macam udah lu temuin. Ya ini udah lu anggap bukan hubungan kerja kali ya, udah kayak keluarga ya Pak ya. Iya. Kayak keluarga. Sekarang usia lu di berapa sih? Hah? Usia lu sekarang berapa sih? 50 ya? 51? 51? Apa 50? Ya nggak tahu kan dia punya umur. 50. 50 tuh gitu tuh ngomong sama dia, makanya gue jadi ke bawah-bawah. 50 tahun ya Pak? 50 tahun. Ya udah di setengah perjalanan sih Pak ya. Iya. Setengah perjalanan hidup. Terus tinggal nyantainya aja. Iya. Di usia yang sekarang apa yang lagi lu pikirin Pak? Ya kalau kondisi B-nya ya itu usaha di kampung gitu. Bikin usaha lah di kampung ya. Entah Ya, itu pengennya sih kalau ada modal ya nanam porang gitu. orang apa sih Pak? Ya, porang yang berani beli berasnya itu loh. Oh, Nggak boleh. bercocok tanam lu. Mangga ya. Tapi bayar orang? Enggak. Ya kalau tanahnya lebar aja harus bayar, nyangkulnya nggak cukup, nggak bisa. Lu nggak kepikiran ternak aja gitu Pak? Ternak apa gitu, hewan Iya. apa telurnya nanti jualin, kambing ya nanti kotorannya kambingnya bisa Ya kan dijual. sambil kalau itu tanam porang sih apa rumputnya bisa ini kambing sama gua. Orang gitu ya. Pinggir-pinggirannya. gua ngomongin ternak sama dia masih dibela-bela, dia pengen punya porang kan pinggir-pinggirannya tuh ada banyak apa ilalang rumput, Ya, bisa tebangin tanam sama rumput. dia, terus katanya nanti dia ternak hewan. Iya aja sih, gue sih aja deh, biarin aja deh dia. Dia mau Ya, gitu kalau suka. di kampung mah harus punya kambing mah harus punya itu mah. Oh ya. Lu kalau sekarang kalau pulang kampung istilahnya ada yang udah lu tabung belum sih? Ya contoh lu udah ada sesuatu yang lu tabung gak sih? Apa lu udah punya kambing di sana? Ya itu yang kambing itu. Yang Ya ini kan gua nanya makanya lu ada gak sih? Yang ponakan yang di ini ponakan itu. Tapi kambing lu ada berapa? Sekarang 6. Wih. Ya Gila. 6 kan sama punya aku masih 4 ya dia kan. Ya lu kalau gitu jangan bilang punya lu 6 lah, punya lu 4. Lu ngakuin punya lu 6, udah jadi 6 gitu kan. udah jadi 6 Dua tapi aja. emang duanya emang jatahnya ponakan lu, ya kan? Dua kan. Oh, itu konsepnya apa Pak? Ternak apa lu memang mengembangbiakan beranak nanti gede Ya. jual, apa konsep lu ternakin aja, Kan itu ternak. Ada anaknya itu. anaknya nanti dijual. Ya terserah si anak kalau nggak kan dibanyakin Iya kan. kan lo, iya kan. Nih, gua kan kasih tahu. Nih lo konsepnya apa nih?
Lu Ya berternak. bang biak gitu, banyakin gitu. Oh, banyakin Gitu. tapi bakal lu jual atau banyakin nanti? Ya jual kalau udah banyak. Lah, konsepnya lu mau banyakin dulu baru jual. Enggak, lu takut yang lu nunggu mati atau ketuaan? Yang nunggu yang pertama kan nunggu. Ini yang pertama udah lahir nih. Enggak lah. Terus emang dia per berapa bulan? Kalau kambing itu bisa tahun bisa dua kali setahun. Setahun baru 2 kali ya. Setahun 2 kali. 8 bulan iya 2 kali. Satu kali satu. Oh enggak lah, kambing nggak mungkin satu. Kebanyakan satu anaknya. Oh iya? Oh, kambing tuh hampir-hampir kayak manusia gitu ya? Jarang yang Oh, dari yang ya gimana sih cocok-cocokan sama binatang itu loh. apa sih cocok-cocokan? Cocok Oh. si anaknya gitu. Jadi jatuhnya lu konsepnya ini investasi aja ya, Pak? Iya. Dia coba-coba dipiara. Cara Berarti selama jangka panjang, selama proses dia sampai nanti menghasilkan, lumayan juga ya, Pak, nyariin makannya. iya. Terus nggak ada tuh kotorannya dibikin jadi pupuk atau apa gitu, Pak? Ya kalau misalkan kan juga lah dijual juga. Gua bukan ya kayak ya kalau itu Banyak, dijual banyak. aku maksud gua ponakan lu lakukan itu gak? Belum. Tapi lu kan nunggu banyak dulu. Dan kalau belum banyak kan nggak bisa, harus banyak dulu. Iya, maksud gua gini loh, Pak. Kan gua nanya nih. Ponakan lu kan lu punya berapa sekarang? 6. Punya lu 4. Empat, ya. 2 lagi buat itu berapa tahun? Udah berapa tahun lu? 2 tahunan. 2 tahun. Awalnya berapa pertama? 2. 2. Berarti udah menghasilkan 4 nih. Iya kan? Biangnya 2. Nah, 2 tahun dapat 4. Ya setahun satu. Setahun gimana sih hitung-hitungan dulu? 2 tahun 4, setahun 1. Setahun 2 lah. 2 ya setahun. Berarti per 6 bulan itu. Nah, selama sekarang yang ada 6 ini itu bisa menghasilkan apa, Pak? Makanya gue bilang, apa ponakan lu kotoran ini diolah jadi pupuk? Ya lu jawab masa iya kalau bisa mah pengennya emang Kalau harus belum menghasilkan gitu. Lah? Gitu. Jadi nggak ada yang dihasilkan tuh dari yang 6 itu. Gua ada yang Oh. kreatif yang bikin gua ada. Oh gitu. Ya sebenarnya balik lagi ke orangnya sih ya. Iya. Lu kan sebenarnya kalau bikin pupuk nggak perlu alat khusus kan, Pak? Istilahnya kumpulin, keringin, apa butuh ada alat buat numbuk atau buat ngalusin, Pak? Ya kalau ada alatnya halusnya udah bagus. Ya begitu mulu kalau ditanya. Kalau ada Kan ya, semestinya. rata-rata cuma Ini gitu kan aja. gua nanya. Ya, Ya. ada kan katanya begitu aja. cuma gitu. Oh. Gitu aja. Iya iya. Masih ada Oh. buat Jadi batangnya masih panjang ya panjang aja gitu. Iya 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 iya. Jadi sekarang lu lagi di usia sekarang kepikiran untuk bikin satu usaha lah ya. Kalau bisa, kalau dari rezekinya pengen nanem memang porang itu, porang Orang ya menjaga. orang sama jahe. Tapi sekarang ini dia lagi jalan coba ya nggak tahu konsepnya, dia juga belum bisa memutuskan antara mau mengembangbiakan atau mau untuk gedein tapi nanti Idul Adha jual gitu ya, Pak. Iya. Idul Adha jual gitu ya. Nah, sekarang lu kira-kira ini mau jalan aja terus sampai ya maaf apa aja, Pak, ya udah gue jalanin aja terus yang sekarang sampai gue sendiri nggak sanggup, atau memang katakanlah bos juga udah merasa kayaknya kamu udah memang harus istirahat dulu. Lu milih yang mana sih? Milih emang lu yang akan menentukan kayaknya gue cukup nih, atau lu ya udah gue jalan aja dulu nih sampai emang bos udah nggak perlu tenaga gue gitu. Kalau pengennya sih 2 tahun lagi. 2 tahun lagi nih lu berencana mempunyai planning, gue pengen 2 tahun lagi pensiun gitu lah ya. Ya, Pensiun lah ya. Iya. Pensiun, lu mau pensiun 2 tahun lagi. Mau usaha. Berarti lu akan menata nih di 2 tahun ini gitu ya. 2 tahun ini menata ini ya. Insya Allah bisa nabung dikit-dikit.
Tapi lu udah lumayan, menurut lu ya, lu udah mau lumayan cukup ya, sorry ya maksud gue gini, lu merasa udah cukup berhasil belum sih selama lu menjadi lu yang sekarang merantau dari kampung lu terus ke Jakarta sampai di posisi sekarang, lu merasa udah berhasil belum sih Pak? Contoh misalkan ya alhamdulillah semenjak sekarang tuh gua kerja, gua motor punya 4 misalkan, rumah bisa gua bangun, bisa gua rapihin kayak gitu loh Pak. Menurut lu tuh cukup berhasil belum sih lu? Ya hasilnya mah ada udah ada hasilnya kan dulu kan bangun dua rumah. Oh iya. Rumah bangun kan. Iya udah cukup. Berarti prinsipnya ada kelihatan lalu ya, maksudnya bukan yang cuma itu aja yang bagus ya, punya mertua itu kan. Iya maksud gua artinya ada hasilnya gitu lah Pak ya, bukan kan gua tuh ada teman-teman atau ya orang, kalau yang temen gue yang rantauan lah, ada yang sama sekali nggak kelihatan hasilnya, karena dia kalau penjelasan dia, gue buat dari hasil gue aja, buat gue hidup di sini aja kadang-kadang gue kurang gitu kan. Berarti ya, alhamdulillah kalau ya berarti lu menurut gue kategorinya orang yang bisa memanage uang sih Pak gitu kan. Lu bisa ngatur uang, lu bisa ngatur uang, soalnya lumayan juga lu sekarang hidup ya dikatakan sudah berkeluarga tapi kayak masih bujangan, ngekos sendirian ya kan, harus mikirin tiap hari makan apa. Dia kan nggak kayak bapak-bapak lain, dia mah nggak ngerokok. Terus ya dia dalam kondisi nggak yang, kalau yang gua tahu nggak terlalu terlalu banyak kebutuhan aneh-aneh sehari-harinya gitu. Iya bener juga sih. Berarti lu akan berplanning 2 tahun inilah ya. Lu pulang kampung ya, Jadi mudah-mudahan punya tabungan gitu kan. Sekarang lu punya tabungan nggak? Belum. Karena ya mudah-mudahan ntar bisa. Lalu kan biasanya ikut yang arisan yang dapat berapa juta gitu. Nggak ikut lagi lu? Udah nggak ikut. Oh nggak ikut. Ya insya Allah mudah-mudahan tahun depan ini bisa. Amin. Sampai 2 tahun lagi punya tabungan. Ya. Sama. Jadi lu mau punya tabungan, artinya lu nabung dari sekarang kalau mau punya tabungan. Iya. Tapi kalau lu nggak, kalau lu bilang insya Allah 2 tahun lagi punya tabungan. Memang mau nabung. Mau nabung. Iya. Cuman kemarin dikit ambil kan. Ya kadang kan ada aja kebutuhan yang nggak ini Pak De. Itu kemarin bapak itu kan yang beli kambing gitu kan. Itu lumayan. Iya. Kemarin istri Lu masuk rumah sakit. Oh iya kemarin sempat dapat kabar ya. Iya. Pak, jadi gue awal mulanya yang manggil Pak Ade, jadi anak banyak manggil Pak Ade juga. Pak, itu kalau lu mau usaha, lu udah punya hitungan gak sih kira-kira berapa juta itu butuhnya? Lu sebutin misalkan usaha gue pengennya kayak gini nih, kira-kira sekian juta. Ya mudah-mudahan sampai 2 tahun ke depan ini punya duit 60-an apa berapa gitu. Wow, matematika sehat tuh. 60 juta 2 tahun. Ya bisa. Sama itu ibaratnya tabungan juga kan. Iya benar setuju. Kalau ya. 60 kan 40 buat modal, yang 20 buat hari-hari ibaratnya. Oh tapi gue sempat bangga loh sama Pak Ade. Sempat dia beli mobil Kijang, cuman emang ternyata Allah berkehendak lain. Mobil lagi baru dimulai dibagus-bagusin, lagi mulai dienak-enakin, udah hampir sesuai yang dia mau, tiba-tiba musibah. Iya Pak, rumah orang tua ya Pak ya? Iya. Rumah orang tuanya ambruk. Akhirnya itu mobil baru enak-enaknya udah harus dijual. Gitu ya Pak ceritanya Pak? Betul. Itu ceritanya. Ya termasuk kalau gue lihat sih yang gue kenal dia termasuk ambisius sih kalau pengen apa-apa. Kasihan orang tua. Iya. Orang tua sendirian kasihan. Berarti lu sekarang sehari-harinya bukan sekarang sih, dari dulu ya menurut gue sehari-hari lu ya udah Senin sampai Jumat biasa rutinitas kerja. Sabtu Minggu di kos-kosan aja. Iya.
Iya. Ya iyalah Pak, mudah-mudahan lo yang lo cita-citakan ya. Ya walaupun usianya segini kan tetap harus punya cita-cita ya Pak ya. Cita-cita tuh kalau bisa bukan sebuah keinginan yang ketika udah tua itu nggak bisa dicita-citakan, nggak juga. Cita-cita tuh sebenarnya pencapaian juga kan. Dia bercita-cita pengen jadi ya punya usaha tadi, kalau nggak berkebun hasil bumi, kalau nggak ternak. Ya mudah-mudahan cita-citanya bisa terwujud lah. Itu kita mah selalu mendoakan yang terbaik lah. Ya terlepas dari tiba-tiba ada kebutuhan lain ya berarti artinya Allah punya rencana lain gitu kan Pak. Iya. Dengan tadi lu dicoba bilang kayaknya 2 tahun lagi cukup deh gitu ya. Ya berharap lu jangan cuman omongan doang, kalau bisa Jalanin. lu mau planning gitu loh Pak. Ya jalani. Mau planning gitu loh. Planning. Oke deh kalau kayak gitu, nanti gue bingung soalnya ngomong sama dia. Kayak gue nanya ditanya balik, jadi mendingan gue terus gue sendiri lagi nggak ada lawannya. Biasanya kan gue ada kasih umpan kan, gue umpan apa ditanya sama yang co-host gue, apa yang nemenin gue ini nggak ada, gue berdua dia doang. Kadang-kadang gue ya jadi kayak anjir, gue tadi nanya ini ditanya balik, gue nanya ini diputer-puter. Tapi ya nggak apa-apa lah, setidaknya Pade punya cerita hidup yang bisa berbagi dengan kita. Kapan-kapan kita bareng Pade lagi, nanti ditemenin sama siapapun, entah itu Billy atau Iqbal. Nanti kita coba lihat, seru gak kalau bertiga. Kalau berdua gini jujur gue ini juga ngeri gitu, ngeri gue nya jadi agak sengklek juga nih. Iya gak Pak? Daripada gue sengklek juga dari sini ya, mendingan tahan dulu deh ini anggap aja sekilas info lah, ya kayak trail loh. Nanti kita coba bareng-bareng sama yang lain, kita bikin dulu yang lebih seru. Oke? Thank you teman-teman semuanya. Oke, penutup dari gua. Ngebuat nih boleh?